Atas kehadirannya bersedia untuk menghadiri konferensi pers kami di sore hari ini. Kami mengundang teman-teman semuanya adalah sehubungan dengan adanya perkara yang berjalan di Jakarta Pusat, di mana Bapak Insinyur Joko Widodo dijadikan sebagai pihak turut tergugat di dalam perkara tersebut bersama-sama dengan KPU, demikian juga Bapak Anwar Usman dan juga Bapak Profesor Dr. Pratikno. Jadi ada 4 dijadikan sebagai pihak tergugat dan turut tergugat di Jakarta Pusat, yang mana gugatan tersebut diajukan oleh ada 3 orang, yaitu Pak Haryanto, kemudian Firman Tendri Masengi, dan Aswar Purgudiama, di mana ketiga orang ini dalam gugatannya mengaku sebagai aktivis dan mereka diwakili oleh kuasanya dari tim pembela demokrasi Indonesia 2.0 atau TPDI 2.0. Itu kuasa hukum daripada mereka bertiga. Perkara ini didaftarkan pada tanggal 10 November 2023, jadi jauh sebelum pemilu dilakukan. Tetapi hari ini kita sudah mendapatkan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini Senin tanggal 3 Juni 2024 yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh ketiga orang ini yang disampaikan melalui tim TPDI ini dinyatakan tidak diterima karena Pengadilan Negeri menyatakan dirinya tidak berwenang untuk menangani perkara ini. Sebagai latar belakang, kami sampaikan dulu bahwa memang kita merasa prihatin ya, karena Bapak Jokowi, Insinyur Joko Widodo telah digugat dalam 3 perkara sebelumnya, ya 3 termasuk ini. 1 diantaranya adalah di PT UN. Gugatan itu menyangkut tuduhan yang disampaikan kepada Bapak Joko Widodo, di mana Pak Joko Widodo dituduh melakukan praktek dinasti. Tetapi puji Tuhan, gugatan tersebut telah dinyatakan juga tidak diterima di PT UN. Itu gugatan yang pertama. Gugatan yang kedua, Pak Joko Widodo juga digugat lagi oleh beberapa orang, diwakili oleh Egy Sujana, yaitu tentang ijazah palsu. Gugatan tersebut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga dinyatakan tidak dapat diterima. Kalah lagi mereka 2 kali. Nah, terakhir inilah yang terakhir, di samping nanti ada perkara yang lain, tapi khusus Pak Joko Widodo. Perkara ini adalah Pak Joko Widodo dituduh melakukan perbuatan melawan hukum karena katanya sebagai ayah daripada Gibran tidak menghalang-halangi dia untuk mencalonkan menjadi wakil presiden, calon wakil presiden pada waktu itu, dan tidak melarang KPU untuk mendaftarkan Gibran sebagai calon presiden, calon wakil presiden. Demikian juga gugatan yang ditujukan kepada Pak Anwar Usman. Pak Anwar Usman dituduh karena tidak mengundurkan diri sebagai hakim konstitusi yang memeriksa perkara nomor 90 yang sudah kita tahu bersama. Kemudian Pak Pratikno juga digugat
karena dianggap tidak melakukan kehati-hatian dan melanggar kepatutan dalam proses pencalonan Gibran dan Prabowo pada waktu itu. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah betapa dahsyatnya bagi kita menganggap ini sebagai gangguan, tapi bagi hukum ini memang adalah sah, mereka bisa mengajukan gugatan. Tapi gugatan ini sama sekali tidak terbukti sama sekali. Jadi kalau boleh kita katakan, kalau ibaratnya pertandingan sepak bola, ini hat-trick ini. 3-0. 3 gugatan ini semuanya tidak dikabulkan oleh pengadilan, 1 melalui PT UN, 2 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi dapatlah kita simpulkan bahwa tuduhan-tuduhan selama ini kepada Bapak Insinyur Joko Widodo sama sekali tidak benar. Kalau selama ini ada narasi-narasi sedemikian rupa yang dituduhkan kepada Joko Widodo, bahkan terhadap keluarga. Karena di PT UN itu, Ibu Iriana, ya Ibu Iriana, Ibu Negara, juga dijadikan tergugat juga di PT UN itu, di perkara tersebut. Jadi coba bayangkan, seorang Ibu Negara yang hanya duduk menyampingi suaminya juga digugat. Walaupun secara hukum boleh-boleh saja orang menggugat, tapi mestinya kan harus ada dasarnya. Nah ini kadang-kadang juga menjadi blessing in disguise juga. Kalau tidak ada gugatan ini, berarti orang nanti akan membuat narasi-narasi yang buruk tentang status daripada Pak Joko Widodo dan keluarga, tanpa ada yang bisa membuktikan sebaliknya. Jadi kami berpendapat bahwa meskipun ini sangat menyakitkan sebenarnya, karena tuduhan-tuduhan ini sebenarnya tidak benar, tapi kami mengambil manfaat yang positif, karena dengan adanya putusan ini justru berikan amunisi dan argumen yang kuat bagi Bapak Joko Widodo dan keluarga, bahwa apa yang dituduhkan selama ini sungguh-sungguh tidak terbukti. Jadi inilah poin penting yang ingin saya sampaikan kepada Mas Media, kepada Ibu sekalian, agar seluruh masyarakat Indonesia tidak lagi membuat narasi-narasi dan tidak lagi percaya terhadap narasi-narasi yang dikembangkan kepada Bapak Joko Widodo, yang selama ini seakan-akan Bapak Joko Widodo ini dan keluarganya itu melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Jadi memang ini ada baiknya. Karena kalau kita ini negara hukum, maka segala tuduhan itu dibuktikan melalui pengadilan. Dan kita selama perkara ini berjalan, kita tidak pernah mengumumkannya secara mengeksposnya secara resmi, karena kita yakin dan percaya kebenaran itu akan datang pada waktunya. Tetapi hari ini semua itu telah terbukti dengan benar, bahwa terbukti dengan benar bahwa tuduhan itu tidak terbukti. Itu maksudnya, ya. Jadi perkara pertama PT UN tentang dinasti, tuduhan itu tidak terbukti. Perkara yang selama ini di-expose secara luas mengenai ijazah palsu juga tidak terbukti. Sekarang mengenai tuduhan kepada Pak Jokowi seakan-akan bersekongkol atau seakan-akan tidak membiarkan Gibran menjadi calon presiden, calon wakil presiden, dan tidak menghalang-halangi Gibran katanya, itu juga tidak benar. Bayangkan Pak Joko Widodo ini adalah sebenarnya presiden, tetapi dia dituduh dalam gugatan ini, beliau sebagai ayah kandung dari Gibran dituduh kenapa tidak menghalangi KPU untuk mendaftarkan Gibran sebagai calon wakil presiden. Ini jauh sekali teman-teman semuanya. Tetapi itu semuanya kita buktikan dalam persidangan yang begitu ketat. Ibu bapak sekalian juga melihat mungkin di persidangan
bagaimana ngototnya mereka, ya. Tapi puji Tuhan hari ini semuanya berakhir. Kepada teman-teman semuanya, kepada semua rakyat Indonesia dimanapun berada, marilah mulai hari ini kita tidak lagi menuduh Pak Joko Widodo dan keluarganya melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum, antara lain melakukan praktek dinasti, kemudian juga mengenai ijazah palsu juga sudah jelas tidak dapat diterima oleh pengadilan, termasuk juga mengenai dicalonkannya Gibran sebagai calon wakil presiden. Sebenarnya dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, semuanya sudah tuntas. Tapi kita merasa aneh, kok masih terus tidak berhenti gitu. Nanti mungkin juga Anda tanya, Anda tahu bahwa masih ada satu perkara di PT UN, tapi itu tidak melibatkan Pak Jokowi, tapi itu melibatkan Prabowo Gibran yang diajukan oleh Pak Gayus Lumbun. Tetapi hari ini kami membatasi, kami di sini semua tim, ada di sini Ibu Damai Purba, ada Dwi Hartono, ada Andra Pasarip, ada Yakub Putra Hasibuan, ada Firman Pengaribuan, ada Hidayat Bostam, ada Bunyani, ada Nurul Firdausi, dan satu lagi tidak hadir kebetulan ada keluarganya yang meninggal yaitu Pak Nikolai. Ya, Nikolai tidak hadir di sini. Dan kami semuanya tim daripada Pak Joko Widodo dalam 3 perkara yang berjalan itu. Dan hasilnya hat-trick, ya 3-0 lah, begitu kira-kira. Jadi itu saja yang kami ingin sampaikan, dengan harapan ini dapat disampaikan pada halayak ramai, dengan harapan agar nama baik Presiden, ya meskipun gugatan ini juga akhirnya gugatan terhadap pribadi, bukan sebagai Presiden, mula-mulanya ada gugatan terhadap Presiden tapi dirubah, akhirnya dirubah menjadi gugatan pribadi, tapi justru yang menjadi perhatian kita, bahwa kalau dilakukan terhadap pribadi itulah sangat tidak menguntungkan nama baik beliau. Karena dia juga adalah seorang presiden. Jadi itu teman-teman ya.